Iku ngapa di kandangnya, Pak? Kayak ngapa di kandangnya? Hah? Kayak ngapa di kandangnya? Apa? Kayak. Tempe. Hah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Selamat pagi seluruh peternak dimanapun kamu berada, seluruh peternak Nusantara. Pada pagi hari ini saya akan membahas satu lagi cara ternak kambing yang ditujukan untuk mengedukasi kamu, para peternak pemula. Namun sebelum itu pastikan kamu sudah mensubscribe, like, dan share konten dalam channel YouTube ini dengan tujuan semoga semakin berjaya. Nah, melanjutkan deskripsi pada pekan sebelumnya, weekend kali ini saya akan membahas tentang bisnis plan ternak kambing. Ternak kambing menjadi usaha yang paling digemari masyarakat Indonesia. Pasalnya usaha ini mampu menghadirkan keuntungan berlipat ganda. Bayangkan kita bisnis mengkonversi rumput menjadi daging merah dan susu. Semua tubuh kambing bisa dimanfaatkan mulai dari daging, kulit, susu, tanduk hingga kotorannya, baik itu taiknya maupun urinnya. Bahkan pada 2 bulan terakhir ini bisnis sate kambing sedang menggeliat kembali di Tanjung Pinang dan Bintan. Jadi saya agak kewalahan menyediakan suplai daging kambing yang cukup. Tetangga dan rekan peternak lainnya juga mengalami hal yang sama. Rupanya pebisnis sate lebih memilih daging kambing kacang karena harganya relatif lebih murah dan dagingnya bisa lebih maksimal gitu ya. Jika kamu ingin membangun usaha ternak ini, jangan buru-buru, sebaiknya siapkan bisnis plan terlebih dahulu. Nah, apa sih yang dimaksud dengan bisnis plan itu? Bisnis plan yang perlu kita susun diantaranya adalah: 1. Menyediakan modal yang cukup untuk membangun usaha ternak ini. Modal pertama itu tidak perlu besar, misalnya dengan membeli indukan betina yang bagus sebanyak 1 ekor saja. Lalu untuk pejantannya kita bisa sewa sperma atau pinjam sperma dari pejantan peternak lain yang kita pilih karena memang di kampung itu, di daerah itu sudah dikenal kualitasnya. Nah, pinjam biasanya kita berkewajiban untuk menghidupi sang pejantan yang kita pinjam tadi selama masa pinjam, yang biasanya kalau saya sih 1 minggu selama kambing betina saya itu sedang mengalami birahi. Tapi saat ini saya sudah punya bandot dan keturunannya yang bisa bisa menghidupi kebutuhan birahi dari betina-betina yang saya miliki. Soal kambing birahi sudah saya bahas pada konten sebelumnya. Pokoknya channel YouTube ini isinya ilmu pengetahuan semua. Jadi jangan ragu untuk mensubscribe, like, dan share. Ingat itu. Kemudian yang kedua, tentu saja menentukan tujuan dari usaha ternak yang kita lakukan. Tujuan beternak kambing itu ada banyak macam. Ada yang serius breeding dan fattening seperti saya. Ada juga yang suka koleksi kambing jawara, terutama untuk kontes. Terserah kamu bertujuan seperti apa. Namun dengan menetapkan tujuannya dari awal, kita akan mengerti tugas apa yang harus dilakukan. Mengingat cara mentreatment kambing dengan tujuan yang berbeda, caranya juga berbeda. Nah, yang ketiga, persiapkan properti ternak dengan pasti. Artinya apa? Properti umum yang wajib dimiliki itu biasanya lahan yang cukup. Namun bukan berarti lahan itu harus luas gitu ya. Cukup pekarangan rumah yang kita miliki, pekarangan yang bersih, pekarangan yang kering, tidak banjir, dan kita bisa membuat kandang yang kita desain untuk jangka panjang. Saya sarankan dalam membuat kandang pastikan bisa bertahan untuk minimal 5 tahun. Supaya apa? Supaya kita tidak terlalu sering untuk merenovasi atau merehab. Dengan terlalu sering kita merenovasi atau merehab kandang, kambing itu akan terganggu, terutama kambing yang sedang hamil dan menyusui atau sehabis melahirkan. Kemudian yang keempat, persiapkan indukan kambing yang berkualitas. Untuk menentukan indukan kambing yang mantap punya, jangan terburu-buru. Pelajari potensi indukan di daerah kamu yang paling dekat saja supaya ongkos kirimnya itu tidak mahal.
Kemudian yang kelima, sediakan pakan yang bermutu. Jaminan pakan itu harus tersedia setiap saat. Memang kambing dengan semi umbaran dan umbaran bisa nyari makan sendiri, tapi kita wajib menyediakan sumber makanan, misalnya dengan menanam rumput odot dan legum-leguman di pekarangan rumah kita, di sekitar rumah kita. Untuk pagar rumah juga bisa. Kemudian yang keenam atau yang terakhir adalah atur strategi pemasaran dan pengembangan usaha ternak kita. Ada beberapa link yang bisa kita coba untuk memasarkan produk kita, misalnya dengan mensurvei pasar hewan jika ada di daerah kamu, atau pasar rakyat, kemudian RPH, rumah potong hewan, dengan cara bekerja sama suplai daging, kemudian rumah makan, kemudian restoran, kemudian tempat-tempat wisata. Kalau di Bintan ini banyak wisata kuliner di pantai, jadi tidak hanya menyediakan seafood tetapi kambing, ayam juga bisa. Nah, dan tentu saja media sosial. Sejak masyarakat Bintan melihat channel YouTube saya ini, permintaan kambing daging itu naik drastis gitu ya, akibat dari ekspansi pengaruh dari media sosial yang saya lakukan setiap hari. Nah, untuk sementara itu dulu yang bisa saya bagikan pada pekan hari ini. Untuk itu jangan lupa tetap subscribe, like, dan share, karena saya akan mengulas banyak hal lagi pada kesempatan yang lain. Di antaranya adalah saya akan mengupas kelebihan dan kekurangan ternak kambing, terutama kambing kacang, kemudian kendala dan solusi dalam beternak kambing, kemudian modal usaha peternak kambing terutama modal pemula, kemudian modal awal, kemudian saya akan membahas biaya operasional, dan saya akan menganalisa keuntungan ternak kambing yang kamu lakukan. Kemudian saya akan membagikan tutorial persiapan kandang ternak kambing yang mantap punya. Kemudian saya sudah membagikan kemarin jenis-jenis kambing ternak yang bisa kita diversifikasi, kemudian cara memilih indukan kambing yang berkualitas, kemudian cara mengawinkan indukan kambing agar cespleng gitu ya, jos gitu. Kemudian pemberian pakan yang intensif dan perawatan kesehatan ternak kambing. Juga saya akan membahas tentang perawatan kebersihan ternak kambing, mulai dari kambingnya sendiri dan kandang, kemudian target pasar bisnis ternak kambing, kemudian strategi marketing dan promosi yang bisa kita lakukan, kemudian strategi mengembangkan usaha ternak kambing, cara mengelola keuangan bisnis ternak kambing agar tidak boncos, kemudian cara mengelola sumber daya manusia usaha ternak kambing jika kamu sudah menggunakan anak kandang, dan tips sukses bisnis ternak kambing yang lainnya yang bisa kamu kembangkan dari rumah. Selamat pagi, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.